lagi, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Ini baru bangun tidur, terus hari ini mau day one di Medan X Beauty. Nah, biasanya gue kalau bangun tidur itu minum air putih, tapi tadi udah habis. Kemudian setelah minum air putih biasanya mandi, terus habis itu sarapan dan siap-siap kalau ke kantor make upan dan segala macam gitu. Terus karena sekarang di hotel ya nggak ada yang banyak bisa gue lakukan, karena biasanya suka ada beres-beres dulu, bebersih dulu, nyiapin baju dan segala macam gitu. Tapi karena sekarang edisi wake up and make up di hotel gitu, jadi keep on watching kalau kalian pengen tahu gue ngapain aja. Hi, welcome back to Female Daily Network's YouTube channel. Ever wondered what it feels like to wake up as an influencer? Well, come closer because we'll take you through a daily routine of theirs, starting from the moment they wake up to a personal peep at their beauty routine. Here's Wake Up and Makeup. Oke, sekarang udah mandi dan mukanya masih muka bantal sih sejujurnya. Karena kemarin kayak food coma, makan seafood di Wajir enak banget. Mesti kalau misalnya kesini mesti coba itu. Dan sekarang kita mau skin prep dulu, pakai skincare. Nah sekarang gue pakai first step itu adalah serum dari Clé de Peau. Ini memang si urutan penggunaan Clé de Peau itu serum dulu, baru hydrating toner, lotion dan segala macamnya gitu. Karena memang ya urutannya tuh emang harus serum dulu supaya dia itu bisa enhance other products after menggunakan serum. Tapi ini berlaku untuk yang Clé de Peau ini ya. Jadi bisa dibilang kayak ini semacam kalau di produk lain mungkin booster serum kali ya. Gitu. Kemudian setelah gue pakai serum, aku diamkan sebentar, terus baru pakai si Hydro Softening Lotionnya. Ini kenapa gue bawa yang kecil-kecil, karena menurut gue praktis dan ini kesempatan gue untuk pakai produk-produk sample size atau travel size dari berbagai macam brand, itu yang gue cocok. Terus setelah itu gue pakai Hydro Lotionnya. Kalau ada yang bilang pakai produk mahal-mahal tapi tetap jerawatan, ya gimana ya, hormon lumayan mempengaruhi. Kemudian itu gue nyaman sih pakai produk-produk ini. Udah pakai ini, lalu pakai eye cream. Ini juga dari Clé de Peau. Semuanya pokoknya yang sampel-sampel yang gue bawa deh gitu. Karena emang nggak punya full size-nya, belum punya ya, nggak boleh bilang nggak punya. Oke, jadi ini tuh day one-nya Medan X Beauty ya guys. Dan hari ini tuh semua orang pada deg-degan karena ini kan pertama kali kita bikin eventnya di Medan yang tertunda dari 2020 seharusnya kan. Kemarin malam aku juga udah lihat-lihat si booth-boothnya juga lumayan banyak banget yang niat. Jadi kayaknya pasti kalian happy kalau misalkannya datang ke sini. Tapi memang jarak antar gang itu menurut gue lebih sempit sih gitu dibandingin Surabaya ataupun Jakarta gitu. Tapi mudah-mudahan tidak rusuh ya hari ini, mudah-mudahan rame dan tetap kondusif. Ya nggak, Man? Oke, ini sekarang gue pakai Cicaplast dari LRP. Ini tuh Cicaplast Balm yang B5 Plus. Ini tuh reformulasi atau formulasi yang diperbarui gitu dari si LRP Cicaplast Balm ini. Dia ada kayak kandungan tribioma dan ada Centella asiatica-nya juga setahu gue. Sama ada pantenolnya gitu. Jadi dia bisa repairing kulit lebih baik karena ada beberapa bekas jerawat yang pengen gue benerin. Kemudian dia juga teksturnya lebih enak meresapnya dibandingkan Cicaplast yang sebelumnya gitu. Kalau Cicaplast yang sebelumnya tuh agak putih-putihnya tuh agak nempel lama gitu kan. Nah kalau ini tuh bener-bener ngeblend dengan enak banget.
Oke, abis ini gue pakai sunscreen dari Menard. Nah ini sunscreen tuh unik banget sih karena mereka tuh ada sebuah teknologi khusus dan itu nggak bisa semua sunscreen diperlakukan seperti ini ya gitu. Dia tuh kalau dipakai cuma butuh 2 biji jagung doang. Nanti teknologinya apa ntar gue tambahin di teks karena jujur gue lupa. Tapi ini tuh menurut gue protectionnya tuh gokil gitu. Sama seperti yang waktu sempat gue ceritain, waktu itu gue sempat panas-panasan di Jogja dan sunscreen mukanya gue pakai ini. Badan gue rada gelap tapi muka gue sama sekali warnanya nggak berubah gitu. Jadi ini tuh benar-benar protectionnya menurut gue gila banget sih. Dan tidak ada white cast, nggak lengket, pokoknya enak. Oke, udah beres. Kita diamin dulu bentar biar meresap dulu sebentar. Habis itu kita make upan. Oke, gue tadi abis ngambil tisu karena biasa kalau abis pakai foundation tangan gue suka ada belepotan. Sekarang kita masuk ke makeup. Terus yang bakal gue pakai itu adalah pertama-tama foundation dulu, terus baru sisa yang lain. Ini gue pakai primer sebentar dari Clé de Peau yang Pore Reviving Mattifying Gel. Karena menurut gue ini salah satu primer terbaik, soalnya dia bisa bikin kulit kelihatan lebih halus gitu dan makeupnya jauh lebih tahan lama. Gitu. Tapi ini biasanya tuh nggak gue pakai di seluruh wajah, cuman di beberapa area doang nih, kayak di sini yang pori-porinya tuh lebih kelihatan besar. How do you feel about Medan X Beauty 2022? Excited sih, dan apa ya, kayak ini kan kota pertama di luar Pulau Jawa gitu kan yang kita datengin. Terus udah gitu kita nggak tahu karakter FD members yang ada di sini kayak apa gitu kan. Terus udah gitu, by the way ini gue pakai something yang Charlotte. Ini salah satu foundation lokal menurut gue yang oke. Terus udah gitu, walaupun emang brandnya nggak sebanyak di Jakarta ataupun di Surabaya gitu ya, cuman menurut gue ini salah satu usaha female daily seperti yang Mbak Hani bilang gitu kan, kita pengen membuat beauty itu bisa diakses di seluruh penjuru negeri gitu ya. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa lebih banyak lagi kota yang kita kunjungi. Oh iya, by the way, si brand-brandnya memang nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena space yang ada terbesar di Medan itu memang tidak bisa menampung brand sebanyak itu gitu. Kota mana sih yang kalau personally pengen datengin XBT? Kayaknya sih Labuan Bajo ya, sambil liburan. Cuman enggak sih, kayaknya sih gue pengen Bandung, gue pengen karena my hometown. Apalagi ya yang pengen gue datengin ya, Makassar, Semarang juga penasaran sih karena ada satu salon yang gue suka di sana, jadi bisa sekalian mampir. Terus pengalaman X Beauty yang paling nggak bisa lo lupakan tuh apa sih, Kak? X Beauty pertama gue lah. Apa? Kenapa tuh? Jakarta X Beauty, gue baru masuk 3 bulan suruh megang marketing. Nah, kagak tahu apa-apa man. Bener-bener kayak nyemplung parah. Terus ya udah, makanya gue sempet banyak tanya sama lo waktu itu kan, karena lo terakhir adalah marketing Jakarta X Beauty sebelumnya. Sampai yang tadinya mulus banget kulit gue sampai jerawatan, balik lagi karena stres. Jadi itu salah satu yang paling gue ingat sih X Beauty-nya. 2019 berarti ya? Lo ke X Beauty itu paling sering purchase barang apa sih? Produk apa, dari brand apa, dan kenapa? Body care gue lumayan sering beli. Terakhir itu beberapa kali gue beli Rayskin juga. Terus udah gitu gue seneng banget beli La Roche-Posay sebenarnya, karena di Jakarta X Beauty kemarin diskonnya rada gila tuh. Soalnya si La Roche-Posay itu kemarin dia bikin diskon yang nggak ada di online
e-commerce, dan lumayan menguntungkan banget, dari kayak 600.000 bisa cuma 200.000 lah gitu. Oh, Aquila juga itu enak-enak tuh. Kemarin sempet dikasih sih, gue nggak beli kemarin. Terus biasanya apa lagi yang gue beli ya? Kalau ada nail polish yang menarik, harga murah, lucu-lucu, kualitas bagus, biasanya gue beli. Oke, kalau misalnya nih lo disuruh meyakinkan orang-orang untuk datang ke X Beauty itu karena apa sih? Kayak gila, lo nggak boleh miss out ini banget sih guys. Yang pasti setelah pandemi sih kan pasti udah pengen banget kan belanja offline gitu. Terus promonya juga oke. Nah itu pastinya sih itu nggak boleh kelewatan banget kan gitu, karena lo bisa mendapatkan produk-produk yang kualitasnya oke dengan harga yang lebih affordable lah gitu, alias promo. Terus yang pasti di X Beauty itu suka banyak banget brand yang ngajakin influencer-influencer menarik, influencer-influencer yang aspirasional gitu ya, atau mungkin favorit-favorit kalian. Jadi kalian bisa ketemu, terus kadang-kadang suka ada meet and greet, jadi bisa ngobrol-ngobrol. Talk show-nya juga menurut gua nggak boleh dilewatin karena banyak banget narasumber yang kasih informasi menarik gitu. Terus kalian juga bisa langsung nanya di situ dan ngobrol-ngobrol gitu, terus dengerin cerita-cerita mereka. Kemudian kalau bawa botol-botol kosong, kalian juga bisa ada yang mendapatkan reward, ada juga yang emang bisa untuk mempermudah kalian, meringankan beban kalian punya sampah di rumah gitu. Jadi itu juga sih yang menurut gue nggak boleh dilewatin. Plus bisa ketemu sesama beauty enthusiast yang punya visi dan misi sama gitu, pengen mempercantik diri, pengen empower diri gitu dengan produk-produk kecantikan. Terus bisa sharing ilmu juga, bisa ketemu sahabat-sahabat baru gitu, karena ada beberapa FD members yang akhirnya mereka ketemu sahabat barunya itu di X Beauty, di acara X Beauty gitu. Biasanya gue nggak pakai concealer, jadi putih banget sih muka gue di sini. Kalau lo traveling nih kak, kita ngomongin kita traveling X Beauty nih, make up apa sih yang lo nggak akan pernah nggak bawa selama X Beauty 2022 dan 2023 ke depannya? Concealer sama bulu mata. Bulu mata? Maskara maksud gue. Maskara, penjepit bulu mata, tinted balm kali ya. Kalau gue tuku nggak boleh nggak ikut di setiap kota. Iya tuku sih. Gila, By the way, di Medan aja ada tuku. Dan sering sold out sama anak FDN nih. Saking kita kayak kopi mana kopi. Gila sih, tapi tuku gue salut banget sampai ikut ke Medan tuh. Meiska luar biasa loh. Jadi kita ntar turun ke bawah bisa sarapan. Gue juga pengen banget ngopi, nih pala gue udah mulai rada pening. Jadi kita mari mencari tuku nanti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari gue mengenai posisi lo sebagai editor in chief nih. Oke. Apa artikel yang lo pernah tulis dan lo suka banget gitu? Pembahasannya sama artikelnya gitu, dan kenapa sih kak? Berat juga ya pertanyaan lo. Iya, jadi serius ya say. Artikel yang gue tulis yang gue suka, yang satu tentang FD Sustainability, karena ya emang walaupun mungkin gue juga sendiri belum menerapkan 100% ya, karena kalau menerapkan 100% ya udah gue nggak usah belanja, gue nggak usah ini itu dan segala macam, cuman memulai sesuatu yang jauh lebih baik lah gitu, mulai pelan-pelan gitu. Nah itu salah satu yang gue suka juga. Gue bikin gerakannya bareng sama Vero, itu gue bikin artikelnya. Terus ada juga yang nyambung dari situ adalah pas pandemi itu kan banyak banget tuh kita nerima paket, terus mungkin influencer dan juga beauty enthusiast itu banyak banget yang nerima PR package gitu ya. Dan karena nggak bisa ketemu offline, jadi otomatis banyak banget brand yang kayak perang-perangan ngasih PR package yang grande, yang keren-keren gitu, tapi sampah itu atau nggak bisa di-reuse gitu loh man. Jadi gue sempat bikin artikel tuh gimana kita untuk handle si unboxing makin banyak, terus kita ngapain gitu. Terus satu lagi itu adalah artikel gue tentang gimana gue mereview parfum Baccarat sih. Dan itu tuh salah satu artikel yang gue bikin 2018
gue lupa deh 2019 atau 2020 deh kayaknya. Sampai sekarang tuh tiap hari masih ada yang baca. Tentang Bakara itu. Karena gue milihnya adalah karena kenapa gue nggak jadi beli parfum itu gitu. Oh, oke. Gitu. Terus udah gitu kayaknya Dua itu top of mind itu deh top of mind gue. Tapi kalau ada yang baca artikel gue dan kalian suka, silakan tulis di komen ya. Sekarang aku pakai maskara jepit bulu mata, bukan maskara, jepit bulu mata dari Shiomura. Ini gue dari 2009 kayak nggak pernah ganti sama sekali. Mau ada yang bilang lebih bagus kek, mau ada yang bilang apa, enggak. Aku anaknya Taurus yang setia, ya. Loyal. Kalau udah cinta, udah akan bucin seumur hidup. Nah, maskaranya gue pakai ini yang Sky High dari Maybelline. Ini udah tube kedua, ini baru banget gue buka yang tube keduanya, karena menurut gue hasilnya as advertised gitu. Dia bikin lentik, bikin kelihatan lebih panjang, terus nggak kelampi, nggak bleber, terus nggak bikin mata sensitif gue tuh gatel atau merah atau perih atau apapun itu. Oke, nah karena kita tadi udah ngomongin artikel dan posisi lo sebagai editor in chief, gue juga mau nanya nih, lo sebagai editor in chief sih sebenarnya kalau banyak banget yang apply kan dari kemarin kan, pengen jadi editor dong kak, pengen ini kak, pengen masuk Female Daily, pengen nulis artikel. Sebenarnya kriteria tulisan yang lo lihat sama menurut lo pas sama readership Female Daily itu kayak gimana sih biar yang lain dapet kiat-kiat ininya nih, orang dalamnya nih? Sebenarnya yang pasti sih gue seneng sama tulisan yang flow-nya enak ya gitu. Lo menjelaskan sebuah cerita itu dengan narasi yang baik lah gitu. Kak, contoh dong kak yang nggak enak atau yang lo pernah terima terus kayak, duh salah banget lagi nih. Menjebak ya pertanyaannya. Gue pernah baca tulisan, jadi dia ngejelasin tentang sebuah produk tapi loncat-loncat gitu loh man. Jadi misalnya gue baru nyobain produk ini gitu kan, produk maskara, terus langsung loncat ke kenapa gue suka gitu. Jadi loncat-loncat gitu si narasinya. Menurut gue kayak kurang mengalir dengan baik gitu loh. Terus udah gitu kadang ada juga yang bikin gue senewan itu nggak fact checking. Maksudnya gini loh, Female Daily kan banyak banget membahas tentang beauty dan juga detail formula, detail kegunaan dan segala macam gitu kan. Which is sekarang kan beauty enthusiast dimanapun tuh udah sangat pintar man, ya nggak sih? Mereka bisa cari informasi dari mana aja. Terus udah gitu udah banyak juga berbagai macam key opinion leader yang memang either dia chemist, either dia dokter dan segala macam gitu. Jadi gue berharap ya di saat lo membuat konten untuk Female Daily, jangan sampai lo dibodoh-bodohin gitu loh, ngebodoh-bodohin member yang baca gitu. Karena menurut gue cukup banyak orang-orang yang percaya sama Female Daily dari konten-kontennya gitu, mulai dari artikel, video dan segala macam. That's why sebenarnya kerja kita tuh kayak lagi mau bikin research gitu loh, kayak mau bikin penelitian. Mau nggak mau memang lo harus baca-baca jurnal, lo harus baca buku gitu, lo harus kayak banyak ngobrol, banyak interview dokter atau expert-expert lain gitu. Jadi kalau misalkan ya artikel yang cuman opini tapi lo tidak kasih fact-nya atau mungkin sumbernya dari mana, menurut gue itu satu yang turn off sih. Itu di luar emang kita juga bikin artikel-artikel rekomendasi ya gitu untuk teman-teman yang memang newbie gitu di apa namanya di industri beauty gitu. Tapi buat teman-teman yang maksudnya kayak member-member lama gitu kan pasti pengen sebuah konten yang emang lebih daging gitu kan, lebih berbobot, lebih tahu detail seperti apa. Dan yang artikel-artikel kayak gitu tuh yang menurut gua nggak bisa main-main sih kita nulisnya gitu. Lagi ada job vacancy, ada sih, cuman kayaknya sudah mulai pelan-pelan terisi deh. Cuman ada nih kayaknya di sosial media, bentar lagi kita akan open
karena butuh tambahan mimin. Aku pakai lip balm, tinted lip balm dari Chanel, tapi ini kayaknya udah nggak ada lagi deh. Ini yang Le Beige, warnanya warm. Ini tuh menurut gue kalau lo lagi nggak mau kelihatan menor tapi tetap proper, kayak warna bibir aku sehat banget nih. Nah ini, Oh iya. ya kan, warna koral-koral gitu. Dan itu lembab, enak. Tadi gue belum mention nih eyebrow Kara gue dari Something yang Micro Kara Brow Gel, warnanya ebony. Ini menurut gue enak karena dia tuh sikatnya kecil, terus pas diaplikasiin gitu nggak ngeblok gitu loh. Jadi cairan yang keluar itu menurut gue pas. Kadang-kadang gue suka pakai brow Kara lokal itu pas dipakai, kenapa alis aku kayak Shinchan, ketebalan banget gitu. Dan menurut gue ini yang Something punya tuh enak banget dan pas. Kayaknya gue mau beli deh ini, soalnya udah mulai habis, mau beli di bawah. Ada kan Something ya? Oke, nextnya adalah, ini adalah last step buat gue, adalah pakai blush. Dan gue tuh seneng banget pakai blush yang cream, yang tinggal ditepuk-tepuk pakai tangan. Dan ini adalah yang gue pakai adalah MAC yang That's Peachy Glow Play Blush. Kenapa gue suka ini? Karena ini bentuknya tuh kayak clay, kayak play doh gitu. Dan gue tuh seneng banget ngaplikasiin blush pakai ini bagian ini. Jadi ini super gampang buat gue yang seneng ngaplikasiin blush pakai ini. Jadi gue tinggal gosok-gosok, jadi keluar segini. Udah gitu tinggal gue tap. Gue jarang pakai eyeliner, gue jarang pakai eyeshadow karena emang mager. Kalau Imani nggak suka skincare lama-lama, gue nggak begitu suka makeupan lama-lama. Udah deh jadi. Dia menurut gue blush ini tuh bagusnya kenapa? Karena dia tuh ada particle shimmernya yang very subtle. Jadi di saat dipakein di cheekbones gini, dia tuh bakal kayak kita kasih efek highlighter yang light gitu. Jadi kalau misalkan yang gue lagi pakai ini, biasanya suka muncul pujian-pujian kulit lo lagi sehat banget gitu. Ya sehat sih alhamdulillah, cuman jadi lebih kelihatan nyata. Karena ada kayak pantulan cahaya gitu yang ditimbulkan dari si blush ini. Udah deh, gini doang kok, sumpah boring banget makeup gue tuh. Mungkin next wake up makeupnya Ocel kali ya. Ocel kayaknya lebih ekstra gitu. Ini terus sama, kalau misalnya gue ngerasa gue butuh touch up lipstick, gue pasti pakai ini, enak banget sih sumpah, Yaya My Love. Ini langsung dikasih sama Yaya loh, sama Raisa tuh. Ini nggak aku cuci-cuci, ini dari tangannya Raisa langsung. Ya Allah, jorok. Enggak lah, ini tapi belum dipakai cuy, baru maksudnya. Oh. Nah, ini biasanya gue pakai yang Rain Beauty yang warnanya Deep Suns. Ini tuh walaupun warnanya kayak kok gelap banget sih gitu, cuman kalau udah dipakai tuh bener-bener bisa lo sesuaiin karena ini tuh kayak tint balm yang lebih keluar dibandingin yang gue pakai sekarang. Nah ini tuh kalau gue lagi butuh touch up tuh, dia kelihatan lebih bold tapi bearable. Oke, sekarang gue ready, dan ini baju hari pertama kita, beda style. Lihat Imani dengan style CEO-nya. Oke, jadi sekarang kita mau langsung, kita sarapan bentar kali ya, terus habis sarapan kita langsung turun untuk first briefing buat Medan X Beauty Day 1. Jadi thank you so much udah nonton Wake Up and Makeup gue yang nggak heboh-heboh amat. Sampai ketemu di Wake Up and Makeup berikutnya. Bye bye.